Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Chili crab adalah hidangan populer yang terdiri dari kepiting yang dimasak dalam saus sambal yang kental, gurih, dan pedas. Saus kepiting ini biasanya dibuat dengan campuran saus tomat, pasta cabai, jahe, bawang putih, dan bumbu lainnya untuk menghasilkan rasa manis, pedas, dan gurih. Hidangan ini sering disajikan dengan roti mantau yang lembut untuk menyerap sausnya. Nah, kalian pasti tahu di negara mana masakan ini berasal. Benar sekali, chili crab berasal dari Singapura. Dan di negara inilah tinggal seorang pria yang bernama Paul Leslie Kirk. Dia lahir pada tanggal 8 Agustus 1972 di Australia. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil atau masa remajanya. Ketika dewasa, Paul kuliah dan mengambil jurusan podiatri yang berfokus pada pengobatan dan masalah tungkai kaki bagian bawah. Dia sengaja memilih jurusan itu karena Paul ingin menjadi seorang profesional di bidang medis. Paul kuliah di Universitas Latrobe di Melbourne dan lulus pada tahun 2000. Segera setelah lulus, dia menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Sayangnya, pernikahan itu berumur pendek. Pasangan tersebut bercerai pada tahun 2001. Dan ini rupanya berdampak buruk pada kondisi mentalnya Paul. Sejak perceraian, ia harus berjuang melawan depresi. Karena tak ingin menderita lebih lama lagi, Paul pun mencari psikiater. Dan ia diberi obat penenang yang bisa membantunya mengatasi gejala depresi. Dokter menyarankan Paul untuk meminumnya secara teratur agar dapat menghindari kambuh dari penyakit tersebut. Namun, Paul sering melewatkan pengobatannya. Dia hanya minum pil setiap 2 atau 3 hari daripada setiap hari seperti yang disarankan oleh dokter. Gara-gara ini, gejalanya semakin parah. Sampai pada titik di mana ia mulai merasa mendengar suara-suara yang mengatakan kepadanya bahwa dunia dalam bahaya dan bahwa ia perlu menyelamatkan seluruh isi bumi dari malapetaka. Itu sangat menyiksa bagi Paul. Sebenarnya, ketika ia mencoba menyeimbangkan hidupnya sebagai seorang profesional medis sambil berjuang melawan penyakitnya sendiri, depresinya semakin parah dan kondisinya makin memburuk. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2005, Paul didiagnosis menderita schizophrenia. Selain bisa mendengar suara-suara yang berulang, Paul mulai mengalami halusinasi. Bahkan suara-suara itu kini berulang kali menyuruhnya untuk bunuh diri. Hal ini mengakibatkan Paul mencoba melukai dirinya sendiri 2 kali. Untungnya, lukanya nggak sampai mengancam nyawanya. Ketika ia didiagnosis menderita schizophrenia, ia diberi resep obat yang perlu diminumnya secara teratur. Dan Paul kali ini melakukannya. Sejak itu, dia mengalami remisi untuk sementara waktu. Tetapi kemudian kambuh lagi pada tahun 2013 ketika Paul berhenti meminum obatnya. Padahal saat itu, ia sedang membangun karirnya sebagai dokter podiatri senior yang sudah ia perjuangkan dari tahun 2006 di Australia. Tetapi tiba-tiba ketika dia lagi kambuh-kambuhnya, Paul malah memutuskan untuk pindah ke Singapura. Segera setelah dia sampai di sana pada bulan April 2016, Paul mengambil pekerjaan sebagai dokter podiatri senior di Tan Tock Seng Hospital. Dia juga bekerja shift-shiftan di Poliklinik Punggol. Untungnya sejak dia pindah ke Singapura, keadaan Paul tampaknya membaik. Dia berolahraga secara teratur untuk tetap sehat. Walau begitu, tetap saja tidak jelas kehidupan sosial apa yang Paul miliki. Tetapi di Singapura inilah, Paul kemudian bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi kekasih dan istrinya. Nama wanita itu adalah Christina Ko Gek Hwa. Christina adalah wanita yang cerdas, dengan gelar sarjana psikologi dari University of Southern Queensland di Singapura. Setelah lulus, dia kemudian bekerja sebagai direktur dan konsultan untuk sebuah perusahaan konsultan manajemen yang berpusat di Massachusetts, USA. Pasangan ini adalah sepasang kekasih yang romantis menurut orang-orang yang mengenal mereka. Christina dan Paul kebetulan memiliki hari ulang tahun yang sama, sehingga membuat mereka menjadi pasangan yang cocok. Seperti Paul, Christina dulunya juga bercerai. Dia memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Dan Paul tidak keberatan memperlakukan putranya Christina seperti putranya sendiri. Setelah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, Paul dan Christina memutuskan untuk menikah. Mereka menikah pada tanggal 8 Agustus 2017, tepat di hari ulang tahun mereka. Setelah menikah, mereka tinggal di apartemen Esparina Residence di 125 Compassvale Bow, Singapura. Kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan baik.
Paul sangat memuja Christina. Mereka seringkali pergi berkencan hingga larut malam. Tetangga dan teman-teman mereka yakin kalau Paul dan Christina tidak akan terpisahkan. Apalagi pertengkaran di antara mereka nyaris tidak pernah terdengar. Selain sayang dengan Christina, Paul juga sangat akur dengan putranya Christina. Mereka sering menghabiskan waktu bersama seperti barbekyuan, bermain, dan jalan-jalan. Paul bahkan tak jarang berbagi di media sosialnya dan menceritakan tentang anaknya Christina yang lagi menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Di medsos, Paul selalu antusias memposting kehidupannya yang sederhana namun bahagia. Tetapi meskipun kehidupannya bahagia, ada sesuatu yang jahat tumbuh dalam otaknya Paul. Ia mulai mendengar suara-suara lagi. Masalahnya tidak ada yang menyadari kalau Paul sakit dan seberapa besar perjuangan Paul melawan penyakitnya. Padahal kondisinya semakin memburuk dari waktu ke waktu. Pada tanggal 2 Januari 2020, Paul dan Christina bertengkar. Mereka berdebat tentang jumlah tunjangan yang harus dibayarkan Paul kepada istri pertamanya. Masalah tersebut rupanya belum terselesaikan. Bahkan setelah pernikahannya dengan Christina, Paul dan Christina tampaknya sering mempeributkan masalah uang tunjangan tersebut. Pada malam harinya, Paul memberitahu istrinya kalau dia akan kembali pulang ke Australia keesokan harinya bersama keluarganya yang lagi berlibur di Singapura. Pertengkaran itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, Paul mengemasi tasnya lalu pergi bersama keluarganya meninggalkan Christina yang merenungkan pertengkaran itu sendirian. Sebenarnya, Christina masih kesal sama suaminya apalagi setelah suaminya pergi begitu saja. Namun, pada pukul 3 pagi, dia menerima pesan teks dari Paul yang berisi permintaan maaf atas pertengkaran itu. Dan juga karena dia telah meninggalkan Christina sendirian. Paul menjelaskan bahwa dia lagi tidak merasa seperti dirinya sendiri dan dalam keadaan bingung. Lalu, sekitar pukul 3.45 dini hari, Paul kembali pulang ke Christina. Dia ditemani oleh saudaranya yang memujuk Paul untuk kembali tinggal bersama istrinya. Pasangan itu akhirnya berbicara empat mata, dan setelah menghabiskan waktu beberapa jam bicara, Paul lalu memutuskan untuk tinggal kembali di Singapura bersama Christina. Keluarga Paul kemudian kembali pulang ke Australia di pagi itu. Di waktu yang sama, putra Christina juga berangkat ke sekolah. Christina lalu berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang dia miliki dengan Paul. Sebagai umat Katolik yang taat, pasangan itu kemudian memutuskan untuk meminta bantuan dan nasihat pihak ketiga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Mereka kemudian mengunjungi pusat spiritualitas Katolik untuk konsultasi. Tetapi Paul tidak melakukannya dengan baik. Selama kunjungan itu, dia malah mengaku mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk mengakhiri masalah tersebut sehingga tidak menjadi lebih buruk. Sekali lagi, tidak seorang pun tahu apa yang sedang dialami oleh Paul. Jadi, hanya Paul yang tahu kalau dia sedang sakit mental. Suara-suara itu tidak pergi. Tidak peduli seberapa keras Paul mencoba untuk menutup telinganya. Bahkan, suara-suara itu muncul lagi ketika Paul pulang dari pusat spiritualitas. Suara-suara itu memberitahu Paul bahwa Christina adalah iblis yang sedang menyamar dan bahwa tinggal bersamanya akan mengganggu keseimbangan dunia. Suara-suara itu juga mengatakan kepada Paul bahwa dia perlu menyelamatkan dunia dan membawa kebaikan yang lebih besar. Paul kemudian mulai mengalami delusi visual. Suatu kali, dia melihat seorang pelari lewat mobilnya dengan baju yang bertuliskan kalimat "Finish her", yang artinya habisi dia. Di sisi lain, Christina tidak menyadari kondisi Paul. Ketika mereka sampai di rumah, Paul mandi meskipun semua suara-suara di kepalanya masih belum hilang. Saat itulah suara-suara itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesempatan Paul untuk menyelamatkan dunia. Mendengar itu, Paul tersentak dan cepat-cepat mengeringkan rambutnya. Lalu, dia mengambil sepasang tongkat yang digunakan oleh putranya Christina dalam olahraga bela diri. Dan pelan-pelan mendekati Christina yang sedang duduk di ruang tamu. Paul kemudian mengangkat tongkat kayu dan menyerang Christina. Dia dibutakan oleh delusinya. Bagi Paul, wanita yang ada di depannya bukanlah istrinya yang dia cintai, melainkan iblis yang harus dia singkirkan. Lalu, dia berteriak pada Christina yang tidak berdaya karena dipukuli terus-terusan. Setelah mendapat beberapa pukulan, Christina sempat menghindar dan dia terkejut melihat Paul dengan tongkat di tangannya.
Christina pun langsung berlari ke balkon dengan panik dan berteriak minta tolong. Hal itu tentu saja menarik perhatian para tetangga dan orang-orang yang lewat. Dengan wajah ngeri, mereka melihat wajah Christina yang berdarah. Kerumunan manusia pun semakin ramai. Ketika mereka melihat Paul terus-menerus memukuli kepala Christina, para tetangga pun ikutan menjerit. Paul kemudian mencengkram rambut Christina dan menyeretnya kembali ke dalam. Para saksi yang melihat segera memanggil polisi. Di dalam, Paul terus memukuli Christina menggunakan gantungan baju yang akhirnya putus. Christina kemudian pingsan di lantai. Paul percaya dia telah menghancurkan iblis, tapi dia masih belum puas. Dia kemudian pergi ke dapur dan mengambil pisau sepanjang 34 cm dan kemudian berulang kali menusuk Christina di bagian lehernya. Paul hanya berhenti setelah merasa puas. Selanjutnya, Paul lalu mengalihkan perhatiannya ke anjing keluarga yang telah menggonggong dengan marah selama dia menyerang Christina. Kemudian dia menusuk anjing itu dan melemparkannya dari balkon. Ketika para tetangga yang menonton di luar berteriak ketakutan, Paul percaya dia telah melakukan hal yang baik. Dia telah menyelamatkan semua orang. Setelah itu, Paul lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada saudara-saudaranya di Australia. Polisi akhirnya tiba di tempat kejadian sekitar pukul 12.30 siang. Paul dengan tenang membuka pintu untuk pihak berwenang masuk. Wakil Jaksa Penuntut Umum Andre Chong mengatakan bahwa Paul saat itu tampak berlumuran darah dan dia mengaku kalau dia adalah juru selamat yang sudah menghabisi iblis di muka bumi ini. Christina dinyatakan meninggal oleh para medis di tempat kejadian perkara. Paul kemudian mengakui bahwa Christina adalah setan yang bernama Tiamat. Paul berkata, dia membunuh istrinya karena ada suara-suara yang menyuruhnya untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dan itu adalah tujuan hidupnya untuk melakukannya. Paul menambahkan bahwa dia membunuh anjing tersebut karena anjing itu bisa membangkitkan setan. Polisi segera menyadari bahwa Paul punya gangguan mental. 2 hari setelah insiden pembunuhan, Paul didakwa oleh Pengadilan Tinggi Negara itu atas pembunuhan Christina. Mereka yang hadir di pengadilan mengatakan Paul tidak menunjukkan penyesalan atau emosi lain di wajahnya. Hakim distrik memerintahkan Paul untuk menjalani penilaian dan observasi kejiwaan. Dia ditahan di penjara Changi saat menjalani observasi. Paul muncul kembali di pengadilan pada tanggal 24 Januari 2021. Kemungkinan besar Paul akan menghadapi hukuman mati pada tanggal 24 Mei. Paul menghadiri sidang lain di mana dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pembunuhan yang disengaja terhadap Christina. Dakwaan tersebut akhirnya dikurangi karena kondisi kejiwaan Paul dinilai telah mengalami gangguan parah. Paul kini diperintahkan untuk tetap berada di balik jeruji besi, karena fasilitas itu akan melindungi orang lain dari kegilaan Paul. Putra Christina telah mengajukan laporan hukum agar dapat memblokir Paul dari menerima warisan yang seharusnya dia dapatkan. Paul bisa mendapatkan setengah dari harta milik bersama seperti apartemen mereka. Meskipun Christina tidak meninggalkan surat wasiat sebelum dia meninggal, baik putranya dan Paul harusnya akan mewarisi hartanya berdasarkan hukum. Nah, dengan bantuan hukum, anak laki-laki itu berusaha untuk mendiskualifikasi Paul dari mendapatkan bagiannya. Tindakan mengerikan Paul meninggalkan luka yang dalam di hati keluarga dan teman-teman Christina. Bahkan di media sosialnya, orang-orang meninggalkan komentar yang mencaci maki dia atas kejahatannya. Anehnya, ada juga yang malah mengungkapkan kesedihan mereka setelah Paul dijatuhi hukuman atas kejahatan ini. Dan asal kalian tahu, hal itu malah membuat orang-orang menyadari bahwa mereka harus lebih waspada terhadap mereka yang menderita skizofrenia dan gangguan mental lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.